Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak bisa dihitung, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan lomba dai dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita yang telah membawa masa kegelapan hingga masa terang benderang, yaitu Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para penonton dan para pendengar yang setia yang ada di rumah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ilmu yang berjudul menjaga eksistensi pemuda muslim dengan khairul ummah di era yang terus berubah-ubah. Para penonton yang ada di rumah, saat kita menyaksikan tayangan di televisi dan panggung-panggung hiburan lainnya, di mana banyak ditampilkan berbagai acara yang mengandung kemaksiatan dan gaya hidup bebas, kita tidak bertanya, adakah ini hiburan kaum muslim? Hiburan kita ternyata tidak kalah buruknya dengan hiburan Hollywood. Atau kita membaca sebagian tindak kejahatan di media cetak. Kadangkala kita bertanya-tanya, adakah ini sebuah masyarakat muslim? Mereka saling bertengkar maupun saling bunuh hanya karena hal-hal sepele. Belum lagi tindak pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Apakah kita berada di tengah masyarakat Islam? Tatkala kita membaca ayat di atas, maka kita akan menemukan pernyataan yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai idealita umat terbaik, namun dengan realita yang sungguh berbeda. Dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar, hampir semuanya menampakkan ironi. Islam yang kita anut mengajarkan hal-hal kebersihan diri dan kesucian jiwa dalam melaksanakan ibadah. Namun kita hidup jauh dari nilai-nilai kebersihan, baik lahir maupun batin. Tidak rasa salah tatkala ketika kita buang sampah sembarangan. Tidak ada rasa risih ketika kita menyaksikan keselamatan lingkungan, tempat kerja, dan rumah tempat kita tinggal. Kita terbiasa hidup kotor dan semrawut, padahal Islam tidak menyukainya. Kondisi tersebut menjadi paradoks yang mengusik sebagai Islam. Bagaimana mungkin umat yang sedemikian terpuruknya ini bisa disebut sebagai khairul ummah? Sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia untuk memimpin dan memakmurkan dunia. Padahal kita melihat, jangankan untuk memimpin bangsa lain, untuk dapat tegak mandiri di atas kemampuan sendiri pun masih sulit. Jangankan memakmurkan kehidupan umat manusia, dirinya pun masih disembelit dalam kesengsaraan dan penderitaan yang tiada berujung. Adakah ayat Allah yang di atas yang harus direvisi, ditafsir ulang karena kehilangan konteksnya pada saat ini? Ataukah ayat di atas telah dimansuk oleh
realita umat sendiri. Atau di atas justru menegaskan kembali tentang jati diri umat sebagai khairul ummah. Ayat ini juga hendak memotivasi kita untuk maju dan berprestasi sebagai umat terbaik di bumi ini. Penontonnya ada di rumah. Khairul ummah bisa menjadi prestasi gemilang bagi umat Islam, sebagaimana digambarkan dalam ayat Allah. Apabila karakteristik khairul ummah bisa terpenuhi, karakteristik khairul ummah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, dan yang terakhir ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amar ma'ruf, anjuran berbuat baik tidak hanya sesama muslim tetapi juga non muslim. Meskipun berbeda agama, tidak ada larangan dalam Islam menyuruh non muslim berbuat baik. Begitu juga anjuran mencegah kemungkaran. Siapapun baik muslim atau non muslim, jika ia melakukan kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat, maka harus dicegah dengan sesuai kemampuan sendiri-sendiri. Yang kedua, amar ma'ruf, selalu mencegah kemungkaran. Mungkar sesuatu yang asing, bertolakan dan ditolak oleh syariah. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan inilah yang mengikat semua aktivitas amar dan nahi mungkar. Dari semua itu dilandasi dan dibingkai dengan keimanan kepada Allah. Ini menjadi karakteristik ketiga khairul ummah. Apabila kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melakukan, tidak tampil sebagai khairul ummah. Itulah ketiga karakteristik khairul ummah. Jika umat Islam ingin tampil sebagai khairul ummah, maka kita melakukan karakteristik itu dengan terpenuhi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat ketidaksesuaian pada kondisi ideal tersebut, maka kita bertanya, sudahkah kita melakukan kondisi tersebut terhadap diri, keluarga, dan masyarakat kita? Marilah kita memperbaiki diri dan menyeru sesama. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat pada kalian semua yang ada di rumah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Tak kenal maka ta'arufan. Saya Alif Rahmatullah dari SMP IB Tahfidzul Quran Al-Qalam Magetan. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.